Pernahkah kalian membayangkan ada ikan yang harganya bisa lebih mahal daripada emas? Di Jepang, seekor sidat kecil bening yang disebut glass eel bisa dibanderol jutaan rupiah hanya untuk beberapa gram. Mengapa bisa semahal itu? Dan bagaimana orang Jepang membudidayakannya hingga menjadi hidangan mewah bernama unagi? Yuk, kita telusuri rahasianya bersama-sama dalam video kali ini. Di Jepang, unagi dikenal sebagai hidangan istimewa yang harganya terbilang tinggi dan biasanya disantap ketika musim panas. Kata unagi bisa berarti belut ataupun sidat, tetapi yang umum dijadikan kabayaki adalah sidat air tawar, terutama sidat Jepang. Mengapa harganya mahal? Ada beberapa alasan. Pertama, benih sidat tidak dihasilkan di peternakan, melainkan masih ditangkap dari alam. Populasi di habitat liar terus menurun dari tahun ke tahun, sehingga jumlahnya semakin sedikit. Kedua, budidaya sidat memiliki tingkat risiko yang tinggi. Karena itu, Jepang terpaksa mengimpor sidat dari negara lain seperti Tiongkok, Taiwan, dan juga Indonesia. Namun, sidat lokal Jepang umumnya berukuran lebih besar, sehingga sidat impor hanya ditempatkan pada kelas 2 atau 3. Sulitnya proses pengolahan dan mahalnya bahan baku membuat masyarakat Jepang lebih memilih menyantap kabayaki di restoran ketimbang memasaknya sendiri di rumah. Restoran-restoran besar bahkan mampu menjual hingga puluhan ton sidat setiap tahun. Sidat Jepang atau Anguilla japonica memang tersebar di kawasan Asia Timur. Sayangnya, penangkapan berlebihan serta perubahan lingkungan membuat jumlahnya di Jepang anjlok drastis. Sejak dekade 1980-an, hasil tangkapan global sidat turun lebih dari 75%. Akibatnya, harga sidat di pasaran bisa melonjak hingga 3 kali lipat hanya dalam kurun 1 tahun. Meski berbagai riset untuk membiarkan sidat di penangkaran terus dilakukan, belum ada peternakan yang benar-benar berhasil memproduksinya secara efisien. Karena itu, peternakan di Jepang masih sangat bergantung pada benih hasil tangkapan alam. Biasanya penangkapan dilakukan saat musim kawin, ketika arus laut membawa larva sidat menuju muara. Dengan hanya bermodalkan senter dan jaring kecil, para penangkap berkelompok untuk berburu sidat muda. Benih yang baru ditangkap ini dikenal sebagai glass eel atau sidat kaca karena tubuhnya transparan. Nilainya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 1,2 juta rupiah hanya untuk 1 gram. Ribuan ekor sidat kaca tersebut kemudian dibawa ke peternakan untuk dipelihara selama kurang lebih 1 tahun hingga siap dijual. Mengelola sidat dalam jumlah besar jelas tidak mudah. Tingginya kepadatan kolam membuat risiko penyakit sangat besar, sehingga lokasi peternakan harus memiliki sumber air bersih dan udara yang segar. Salah satu peternakan sidat terbesar berada di prefektur Kagoshima, Pulau Kyushu, yaitu Yamada Suisan. Peternakan ini sanggup menghasilkan sekitar 1.000 ton sidat per tahun dari 5 peternakan yang saling berdekatan. Yang membuatnya istimewa, peternakan ini tidak menggunakan antibiotik maupun bahan kimia. Karena itu, sidat yang dihasilkan benar-benar berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga kesehatan sidat tanpa bantuan obat. Para pekerja harus selalu memantau setiap gerakan sidat, mulai dari cara makan, gaya berenang, hingga bau air kolam. Perubahan sekecil apapun langsung ditangani agar tidak menular ke seluruh populasi. Air yang digunakan berasal dari mata air pegunungan Kirishima yang begitu jernih hingga aman diminum langsung. Dengan bantuan teknologi modern, suhu dan kualitas air dapat dikendalikan. Satu kolam dapat menampung sekitar 30.000 ekor, dan total ada 150 kolam, yang berarti jumlah keseluruhan mencapai lebih dari 4,5 juta ekor sidat. Pekerja memberi pakan 2 kali sehari, yakni pada pukul 4 dini hari dan pukul 3:15 sore. Karena sidat termasuk hewan karnivora, pakannya berupa pelet yang dibuat dari campuran tepung ikan, bungkil kedelai, tepung gandum, serta minyak ikan. Pelet selalu disiapkan dalam kondisi segar beberapa jam sebelum diberikan, sebab jika terlalu lama akan mengeras dan sulit dimakan sidat. Setelah dipelihara sekitar 12 bulan, sidat yang sudah mencapai ukuran konsumsi siap dipanen. Proses panen dimulai dengan menjaring sidat ke sudut kolam, lalu memompa mereka menuju ruang produksi. Di sana, pekerja menyortir sidat berdasarkan ukuran hanya dengan meraba tubuhnya.
sidat yang masih kecil dikembalikan ke kolam C, sementara yang cukup besar ditimbang dan kemudian diberi es untuk membuatnya tenang selama pengiriman. Sebagian sidat langsung masuk ke restoran, sementara sebagian lainnya dikirim ke pabrik pengolahan kabayaki siap saji. Prosesnya dimulai dari membersihkan isi perut dan tulang, kemudian disusun di atas konveyor untuk masuk pemanggang pertama yang panjangnya 6 meter. Setelah dibalik, sidat masuk ke pemanggang kedua yang menggunakan panas arang. Selanjutnya, sidat dikukus dengan uap panas, dilumuri saus kabayaki, lalu dipanggang sekali lagi hingga kering. Pada tahap akhir, sidat dikemas dengan plastik kedap udara, dimasukkan ke dalam kardus berisi 25 ekor, dan disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Dengan cara ini, sidat bisa bertahan berbulan-bulan tanpa tambahan bahan pengawet. Untuk menjaga keberlangsungan populasi, pemerintah Jepang menerapkan aturan ketat mengenai penangkapan benih dari alam, serta mewajibkan para peternak melepas kembali sebagian sidat dewasa ke habitat aslinya. Upaya penelitian untuk menetaskan sidat di peternakan juga masih terus dilakukan. Namun hingga kini, masa depan sidat Jepang masih abu-abu. Satu hal yang pasti, permintaan yang terus meningkat membuat harga unagi kian melambung dari tahun ke tahun. Begitulah perjuangan panjang di balik satu porsi unagi yang terhidang di meja restoran Jepang. Dari benih kecil yang ditangkap di alam, hingga dirawat dengan penuh ketelatenan selama berbulan-bulan, semuanya dilakukan dengan biaya dan risiko yang tidak kecil. Tidak heran jika harganya terus melambung dari tahun ke tahun. Nah, menurut kalian, apakah unagi ini akan tetap jadi makanan mewah atau suatu saat bisa dinikmati semua orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel Pemburu Amatir dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.